sini saya akan mempresentasikan tugas AIC mengenai konfigurasi routing dinamis. Pengertian dari routing dinamis adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan peraturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP atau IP protokol switch. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta melakukan update routing pada tabel router. Router dinamis ini lebih mudah digunakan daripada routing statis dan default. 2. Keuntungan dan kerugian router dinamis. Routing dinamis memiliki beberapa keunggulan, yaitu A. Hanya mengenal alamat yang terhubung langsung dengan routernya, jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. B. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. C. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan akan mengkonfigurasi ulang. Sedangkan kerugian dari routing dinamis adalah A. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbaharui IP tabel pada setiap waktu tertentu. B. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai pada IP tabel yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang tersedia. 3. Macam-macam protokol routing dinamis. A. RIP atau Routing Information Protocol. RIP merupakan Routing Information Protocol yang memberikan routing tabel berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi router selanjutnya yang terhubung langsung. Dengan itu, apapun informasi yang dipertukarkan oleh RIP, yaitu host, network, subnet, rute, default. B. OSPF atau Open Short Path Pairs. OSPF atau Open Short Path Pairs adalah menggunakan algoritma link-state seperti 1. Protokol routing link-state. 2. Merupakan open standard protokol routing yang dijelaskan di RFC 2328. 3. Menggunakan algoritma SPF untuk menghitung cost terendah. 4. Update routing dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan.
OSPF adalah sebuah protokol standar terbuka yang telah diimplementasikan oleh sejumlah vendor jaringan. OSPF bekerja dengan sebuah algoritma yang disebut algoritma Dijkstra. Pertama, sebuah pohon jalur terpendek atau short path tree akan dibangun dan kemudian routing tabel akan diisi dengan jalur-jalur terbaik yang dihasilkan dari pohon tersebut. OSPF hanya mendukung routing if saja. C. BGP atau Border Gateway Protocol. BGP atau Border Gateway Protocol adalah menggunakan algoritma Distance Vector, yaitu satu menggunakan routing protokol Distance Vector, 2 digunakan antara ISP dengan klien, 3 digunakan untuk merutekan trafik internet antara automated system. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.